Tokoh aktivis, pembela kebenaran. Ini adalah sosok di balik melalang buananya Anjasmara di dunia persilatan organisasi. Berarti sekarang mau ke DPR RI? Oh enggak, beda ranahnya, beda episode, sengaja. Yang tidak tahu, wah kasihan, 2023 kalian tidak daftar di Unigoro. Terus sekarang aktif di? Sekarang kalau untuk di dalam kampus aktif di UKM Kesenian, Divisi Teater. Divisi Teater. Iya. Oke. Beasiswa itu putus semester 8. Oh iya. Beasiswa putus semester 8. Iya, makanya kamu harus mulai sekarang. Asmara yang sudah kemana-mana ini, kamu SD, SMP, SMA, SD-mu OSIS gak sih? SD nggak ada OSIS Pak. SD nggak ada. Tolong, SD nggak ada OSIS. Kapan kamu? Kalau sekarang kan banyak teman-teman yang organisator yang emang ngejar Jabatan. ya jabatan, terus habis itu cari feedbacknya itu tentang uang dan lain-lainnya. Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu adalah hal yang salah karena uang ataupun yang lainnya itu akan datang sendiri saat kita sudah mencapai titiknya. Kalau aku itu sebenarnya ikut teater karena aku suka film. Jadi kan aku lihat kayak seru banget gitu kan. Ketika itu. Yeah. Kira-kira misalnya lah ibaratkan dirimu itu dari belatung ke kubu gue. Kok belatung sih? Kok belatung? Ulat apa? Ulat. Nah, pertanyaannya kan adalah kamu ulat apa belatung? Ulat Pak, ulat. Dari ulat, dari ngono kepompong ke kupu-kupu. Prosesmu sekarang ada di mana? Di kepompong yang sudah mau keluar kupu-kupunya. Kepompong yang sudah mau keluar? Iya. Lek keluar kayak piye? Ya tinggal besok jadi keluar apa enggak Pak? Kan kadang juga gagal keluar Pak kupu-kupunya. Bosok garing. Sampah. Satu. Target sudah di lokasi. Masuk mencari info. Yes? Oke. Indonesia merah tiaraku. Asik. Itulah ku bersatu dalam. Alah kuncinya angkat di mana? Kasih tahu. Oke. Sudah, itu aja. Selamat datang teman-teman di podcast Bakso. Oke, kita sudah mulai melupakan tagline. Katanya editor tagline-nya nggak usah disebutkan karena sudah ada di bumper awal. Kita sekarang sedang kedatangan dua orang tamu yang jarang mandi. Langsung shoot ke sana boleh yuk. Nah ini kita kedatangan dua orang tokoh aktivis pembela kebenaran. Mantap. Oke, satunya adalah Anjasmara. Ada Anjasmara. Saudara-saudara, untuk yang kayaknya sudah banyak yang tahu ya karena sempat dibully Anjasmara ini. Mosok lanang namanya Asmara gitu. Karena kayaknya sudah banyak yang tahu, tapi yang belum tahu aja nih. Jadi Asmara itu wakil presiden BEM ya. Hitungannya tahun berapa berarti hitungannya? Periode 2022-2023. Oh, 2022-2023. Yeah. Wakil presiden BEM tahun 2022-2023. Nah, sebelum kita beranjak ke saya kenalkan ke yang kedua ya. Ini dulu, biar editor kerja dulu ya, bahwa kenapa kok Anjasmara bisa seperti ini, itu mau gak mau, suka gak suka, itu karena berkat. Langsung aja munculkan gambarnya ya, Pak Eko. Ini loh, ini adalah sosok di balik melalang buananya Anjasmara di dunia persilatan organisasi Bojonegoro dan ya mungkin Jawa Timur kali ya? Iya. Jawa Timur toh? Iya benar. Apa nasional? Untuk sekarang masih Jawa Timur Pak. Berarti sekarang mau ke DPR RI? Oh enggak, beda ranahnya, beda episode. Oke, sudah itu yang pertama. Terima kasih Asmara. Siap. Bisa kembali. Nah yang kedua ini, kalau Asmara adalah mahasiswa yang
mungkin bisa dibilang ya di Lukas DO ya. Mesa tua soalnya. Dia kan tua banget loh, lihat muka ya. Penuh dengan aspal debu jalanan. Nah yang sebelahnya ini tidak kalah aktif juga, yang juga berkecimpung di dunia organisasi juga, tapi dia darah muda ini, darah muda masih baru, namanya Tika. Nah Tika ini, kalau Tika ini dia itu terkenalnya, kalau saya ya, ini secara saya sendiri saja. Saya kenal Tika itu jadi biri-biri sebenarnya. Jadi biri-biri. Tika itu sudah masuk ke feed IG saya secara tidak sengaja. Yang tidak tahu, wah kasihan 2023 kalian tidak daftar di Unigoro. Karena waktu PKKMB, waktu inaugurasi Tika jadi biri-biri. Aku jadi pengembalaannya. Oh jadi pengembalaannya, ya udah gak jadi. Tika di tim biri-biri yang itu menjadi salah satu penampilan inaugurasi paling gokil di malam itu. Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Setuju. Jadi Gino lebih gokil. Iya. Itu. Jadi ini saya tahu Tikanya itu dari itu tadi biri-biri. Lalu ada yang bilang kalau dia itu dulu juga stand up komedian Bojonegoro juga. Tapi katanya sekarang masih aktif? Masih aktif lah ya, stand up komedian ya, tipis-tipis ya sekarang. Tipis-tipis. Ya, seperti kalau saya melihat Tika ini malah teringat ini ya, Coki Pardede. Kenapa tuh? Kok bisa? Kok bisa? Di sini ada tato nggak? Ada sih. Terus sekarang aktif di? Sekarang kalau untuk di dalam kampus aktif di UKM Kesenian, divisi teater. Divisi teater. Iya. Oke. Jadi ini aktif di teater, masih darah muda, masih baru. Lalu yang sudah tua itu yang harusnya segera lulus ya. Kita doakanlah semoga Asmara lulus husnul khotimah ya. Amin. Biar tidak Junatur Unigoro tetap sampai semester 14 ya toh. Beasiswa ya Pak? Loh, beasiswa itu putus semester 8. Oh iya. Beasiswa putus semester 8. Iya, makanya kamu harus mulai sekarang. Benar. Oke. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang soal ya lika-liku dunia persilatan organisasi yang dialami oleh mahasiswa. Ini gue banget sebenarnya, Arek. Organisasi gokil. Aduh. Sudah pernah asam lambung? Pernah? Asam lambung sama nih pernah. Pemuda macam apa ini? Sekarang asam lambung? Kemarin sudah sembuh. Udah sembuh. Asmara, gue Sudah pernah Pak, tahun kemarin tapi nggak sembuh? tahun ini. Alhamdulillah sembuh. kok bisa sih? Lah, mintanya gimana ini? Kan kenapa nggak terus itu dirawat aja gitu? Dirawat penyakitnya biar tetap di sini gitu Pak. Biar tetap berjuang, biar gitu tetap ya. berjuang. Kenapa nggak dibiarkan aja asam lambung itu? Sebenarnya mau saya biarkan Pak, cuma tapi asam lambungnya nggak betah di diri saya. Akhirnya dia pergi-pergi sendiri. Oke, cara menjawab anak buah Pak Eko gitu. Munculkan lagi Pak Eko. Oke. Janjane gini, kalian ikut organisasi sudah sejak dulu apa baru kuliah ini? Nek, Tika dulu? Kalau aku itu SMP dan SMA aku itu nggak aktif-aktif banget. Jadi aku mau mulai untuk berorganisasi, mengikuti banyak kegiatan tuh mulai kuliah gitu. Oh baru berarti? Baru ya? banget. Baru ya? Iya. SMP, SMA, OSIS gitu enggak berarti? No lab aku mas. Apa? No lab aku No tuh lab. temenannya sama wibu-wibu tuh nggak sih? Wibu Pak, wibu. Karena aku anak K-pop banget. Oh gitu mas. Blackpink bro. JKT48. JKT. Bumbaya. Oh, berarti kamu lebih ke itu. Iya dulu no lab banget bener-bener. Saya lihat-lihat mukamu nih kayak Hinata. Duh, Kenapa tuh? dari mana Pak? Hinata kan pacaran Naruto, bojone? Iya enggak? Punya Byakugan Pak. Iya, Byakugan. Rambutnya ngene ya. Iya kan? Nah, itu loh. Berarti SMP, SMA nggak aktif tapi lebih aktif di Jepang. Iya, enggak Oh iya, bukan aktif sih. wibu. Ya, suka Iya. begituan. Iya. Terus kuliah ini baru nyobain. Baru nyobain. Le Asmara yang sudah kemana-mana ini, kamu SD, SMP, SMA, SD-mu OSIS gak sih? SD nggak ada OSIS lah Pak. SD nggak ada. Tolong, SD nggak ada OSIS. Kapan kamu? Kalau dari saya sendiri mulai tertarik ke organisasi itu SMA Pak, SMA kelas 2 itu sudah mulai tertarik
Di OSIS Pak. OSIS? Ya, sebelumnya kelas 1 itu nggak tertarik organisasi sama sekali Pak. Jadi pramuka juga nggak ikut, setiap Senin dihukum ya. Oh wajib soalnya. Ya, soalnya kan di SMA kan wajib, jadi setiap Senin dihukum suruh ngadap ke bendera, hormat gitu. Terus ya pemicu pertama ikut organisasi ya gara-gara karena ngejar perempuan sih Pak. Awalnya itu. Ya. Alasannya kan masuk. Bebas aku mau nyanyi kejar gembiar karena perempuan. Iya, betul. Berarti kalau pertanyaan selanjutnya kan ini, cari apa di organisasi? Baik, kamu cari perempuan. Awalnya Pak, awalnya seperti sekarang, itu. cari Awalnya belum Pak, belum ke sana. Jadi awalnya itu kan karena sesosok perempuan ini kan ikut OSIS, akhirnya saya ikut OSIS. Dah dari situ mulai kenal dengan pribadi-pribadi baru, dengan orang-orang baru, keluar dari zona nyaman yang sekolah pulang ngopi, kadang kan seperti itu. SMA ngopi bisa? Duh, sudah dong Pak. JKT yuk. JKT kopi ya? Ngopi ya. Ini kopi ireng nggak? Ngopi ini kopi ireng. Kopi susu Pak. Kopi susu. Kopi susu. Susunya oke positif. Susunya sedikit. Berarti lebih hitam lah ya. Iya, Kopi lebih susu hitam. beneran ya? Kopi susu. Pakai susunya Susu kopi nanti. kopi. Iya, betul itu. Susu kopi. bahasa apa ya? Jadi karena perempuan kamu di OSIS. Iya. Pertanyaannya ini, dia di posisi apa, kamu di posisi apa? Nah, karena kan dia lebih dulu ikut organisasi, dia dulu itu ketua OSISnya Pak. Ketua OSIS ya? ya? Saya pengurus anggotanya. Berarti gue mencintai seorang ketua OSIS. Nah, betul sekali. Sekarang dia di mana? Sekarang dia di UNS Pak. UNS Solo. Iya, Solo. UNS. UNS. Dimainkan gak lagi? Di UNS. Apa ini? Wah jangan apa UNS ini. Universitas N. Negeri. Loh, gak no. N-nya apa? N-nya apa N-nya? N-nya. Kowe golek ana dhewe UNS panjenengane apa? Teko Pario. Oh, takut. Wah, ada tugas berarti ini Pak ya nanti. Ada tugas. Habis podcast ada tugas. Ada tugas. Ada tugas. Terakhir ketemu kapan? Sing cem-ceman pertamamu itu. Terakhir ketemu itu kapan Pak ya? Puasa 2 tahun kemarin pas waktu kumpul reunian SMA Pak. Reuni SMA ketemu 2 tahun. Iya, 2 tahun yang lalu. Enggak lah Pak. Kangen nggak sama dia sekarang? Karena dia cinta pertama yo. Kalau kangen enggak sih Pak, cuma tapi susah dilupakan. Iya. Wah, angel mas. Ini. Bukan bakso kalau tidak bisa mendatangkan. Pak cinta pertama asmara. Siap. Itu Pak. Kawalin itu PWK, tengahnya itu vintage, cabur-cabur, kasih tau, padahal dia jalan ketebak, gak apa apa. Oke, berarti kalau sekarang niatmu di organisasi, Ya. sekarang niatnya apa? Kalau cewek sekarang sudah terjadi niatmu, ngopo organisasi? Oke. Seaktif ini loh. Seaktif ini Pak ya. Awalnya kan kemarin karena cewek awal mula masuk organisasi lah. Setelah masuk organisasi kenal dengan orang-orang dengan kepribadian yang berbeda-beda, yang baru punya pemikiran yang berbeda-beda juga, akhirnya tertarik masuk ke dunia organisasi. Nah dari dunia organisasi itu bisa dapat relasi Pak, yang paling penting yang pertama relasi. Jadi kan kita sebagai makhluk sosial, manusia kan makhluk sosial, kita tidak tahu besok pas waktu kita susah ataupun butuh bantuan kan belum tentu orang yang ada di sekitar kita yang bisa membantu kita. Nah itu dari situ akhirnya mulai suka dengan organisasi, dengan bisa melatih pemikiran-pemikiran lebih dewasa lagi, akhirnya masuk ke organisasi. Jadi gimana Pak ya, kalau sekarang kan banyak teman-teman yang organisator yang emang ngejar jabatan, terus habis itu cari feedbacknya itu tentang uang dan lain-lainnya. Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu adalah hal yang salah, karena uang ataupun yang lainnya itu akan datang sendiri saat kita sudah mencapai titiknya. Saat kita sudah punya pengalaman yang lebih banyak. Ini bisa dipotong buat TikTok ini. Tapi saya yakin gak FYP ya. Di sini kamu punya musuh gak? Musuh? Maksudnya yang gak suka kamu?
Kalau Apa yang enggak? nggak Ada suka atau tidak? pasti ada Pak, pasti yang nggak suka suka. asmara silakan Ya, komen di bawah. Head speech ya. Head speech ya. Ya, silakan komen di bawah ini ya. Ini apa sih anjir, udah jelas banget. Iya, nah, omongan basi. Guak. Alah, as omonganmu. Hei, kalau Nika, kalau kamu kan agak spesifik ya, kamu kan spesifiknya langsung di teater. Apa tujuanmu? Apakah karena memang kamu cinta dengan dunia teater atau karena kamu biri-biri atau gimana? Kalau aku itu sebenarnya ikut teater karena aku suka film. Jadi kan aku lihat kayak seru banget gitu kan. Ketika itu. Yeah. Oh. Itu sebenarnya aku mas main. Wah, untung nggak laku. Jadi ya karena seni peran itu kelihatannya kayak menyenangkan kan, kita jadi orang gitu kan, jadi orang lain gitu. Dan itu susah ternyata, tapi seru. Tapi kamu berarti awalnya memang menikmati dunia peran itu Iya, ya? aku Suka menikmati, film. suka film. 5 film terbaik versi Tika. Nah, 5 ayo, film terbaik ayo. ya. Konten Waduh, 5 film terbaik. Lima film. All of time. Oke, yang pertama filmnya Joko Anwar yang judulnya Pintu Terlarang. Joko Anwar. Joko Anwar. Terus yang kedua juga masih Joko Anwar yang judulnya Kala. Wih, kalah. Nah yang ketiga ini udah ke barat sih, western. Iya. Aku judulnya Girl Interrupted yang main Winona Ryder. Oke. Tapi ya gitu ya. Iya. Iya, Ya, nanti dimunculkan. Masa gak cuma upload editor. Kasih list sama filmnya. Nanti dimunculkan. Yang keempat apa ya? Yang keempat tuh. Jepang nggak apa-apa ya? Gak apa, Naruto Shippuden. Wibu ya. Wibu nggak apa-apa ini. Siap, nggak apa-apa. Wibu nggak apa-apa. Yang main Yamazaki Kento, judulnya You Lie in April. Oke. Shigetsuki Minoso. Angel nih gue. Nah, Wah, cari, mantap, Mas. editor Angel. cari. Terus Yang terakhir. kelima apa ya? Ini sering aku tonton ulang. One Piece. Gak mas, gak nonton One Piece mas. Kakek episode. Iya, One Piece ya apa? Terus sih, jelas. Hujan. Komen mari kita. Lihat mari. Yang terakhir apa yang terakhir? Yang terakhir apa ya? Aku sedikit lupa. Yang terakhir masih western, judulnya itu American Psycho yang main. Aduh, siapa tuh yang main? Aku lupa. Cowok ganteng. Kan saya Asmara. American Psycho. Yang main. Kamu deh mas. American Psycho. Oke. Oke. Indonesia kamu menyebut 2 filmnya Joko Anwar. Iya. Sesuka itu sama Joko Anwar. Iya, film-filmnya bagus sih mas, jujur aja. Keren. Tapi pas di Circle K, tahun 2009 yang Twitternya tuh ya Joko Anwar keren. keren mas. Ini sih kalau aku ya jadi Johnny. Jadi Joni juga bagus sih. Jadi Johnny. Jadi Johnny karena buat saya magic aja dia buat film yang durasi waktu aslinya ya sefilm itu. Jadi dia harus riwariwi 2 bioskop, wah itu. Sangat sih. Udah keren. Asmara mau ditanya seperti itu? Oh, tidak. Saya tidak suka film, Mbak. Enggak, 5 cewek terkeren di Unigoro. Ayo mas. Spill dong. Boleh dong di spill. Enggak, Pak. Enggak punya cewek saya sekarang. Punya? Enggak punya. Sekarang. Belum, Belum, Pak. Belum. Jangan enggak punya. Ya sudah lah. Tiba-tiba cowok ya. Kamu cari di kampus lain aja, Mas. Oh iya, betul. Iya. Kalau di sini sudah tahu kelakuan saya. Iya. Gitu. Lanjut ya. Kamu cari di kampus lain. Bagus. Oke. Ini. Apa namanya? Kalian secara selama ini ikut organisasi ini benar-benar dari hati. Apakah memang ada dorongan diajak teman atau apa gimana? Dari hati nggak? Kalau aku sendiri jujur aja dari hati, soalnya kan aku ikut dulu kan aku nolep banget, terus kayak gabut turatur gak jelas gitu, akhirnya aku buat motivasi kayak aku butuh berorganisasi karena aku juga butuh manusia gitu buat berinteraksi. Jadi ya udah akhirnya aku ikut ini ikut itu. Jadi tujuanku juga nyari relasi sih, kayak untuk saat ini aku masih memperbanyak relasi. Intinya aku mencari relasi sebanyak mungkin. Udah kayak asmara. Iya, betul. Relasi. Tapi kamu jangan berrelasi dengan asmara. Enggak mas, wedi mas aku mas. Iya benar. Woi out frame mas. Ketemu suaranya doang. Sini. Oke. Berarti menikmati dari hati. Menikmati banget. Apa yang dirasakan saat misalnya ya meskipun kamu baru ya mungkin tidak begitu
sangat realistis yang bisa diceritakan karena baru semester 1 gitu, tapi yang dirasakan ketika ada di teater itu apa? Di saat berorganisasi di teater, rasanya gimana? Kalau aku ngerasa kayak manusia tuh banyak jenis-jenisnya, nggak cuma itu aja gitu. Tahu banyak kelakuan manusia ya, kayak Mas Asmara ini satunya. Iya kan? Ada yang mandi, ada yang enggak gitu. Iya. Iya. Ini mau mandi Mas. Gue as menarik gitu. Oh gitu. Tapi awakmu dari hati apa dari dorongan teman apa selain yang cewek tadi lo ya? Oh iya. Selain yang cewek sekarang itu lo. Untuk sekarang dari hati sih Pak, sama sebenarnya ingin pembuktian juga sih ke semua orang, karena kan pada awalnya kan kita dari industri kan prodi baru juga Pak. Prodi baru juga kebanyakan orang di luar dan teman-teman yang lain itu taunya kalau di Saintek itu teknik sipil. Nah di situ kami dari teman-teman teknik industri juga ingin membuktikan meskipun kita sekarang kalah dari kuantitas tapi dari kualitas bisalah kita diadu. Anjay. Mantap. Teknik sipil silakan komen. Kalah bacot. Oke. Berarti salah satu motivasinya itu ya. Dan kamu apa yang kamu rasakan? Apakah ini kalau kamu di organisasi dan pendekatannya adalah yang seperti itu, kayak pembuktian, nyaman nggak di hati? Apakah kamu selalu terkredo bahwa saya harus lebih baik daripada organisasi lain atau gimana? Kalau yang saya rasakan Pak ya, kalau yang saya rasakan manusiawi sih Pak, pengen pembuktian organisasi saya lebih baik dari yang lain. Cuma tapi kalau kita berpikir secara dewasa kan di sini kita juga sama-sama belajar di kampus. Jadi bagaimana kita bisa bersinergi dengan organisasi lain dan maju bersama atas nama Unigoro itu lebih baik menurut saya Pak. Dan rasa yang saya rasakan untuk organisasi terakhir saya kan juga BMKM Pak. Itu menyenangkan sih di BMKM Pak, meskipun capek-capek PKKMB seperti yang Bapak rasakan kemarin. Jadi ya cuma tapi kan seru. Wes entek duwe piro, As? Ya kalau dari organisasi itu banyak sih Pak. Yang paling banyak itu yang waktu kongres Rakernasnya Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia di sini itu Pak. Itu habis banyak, lumayan lah Pak. Duitmu? Ya uang pribadi, karena kan di situ ada miskomunikasi sama tamu-tamu yang dari kampus-kampus luar Jawa itu. Tapi proses itu juga mendewasakanmu, tetap dinikmati ya? Ya tetap. Saya ngalami sih, karena tadi saya bilang organisasi banget bro. Karena saya juga ngalami dan saya juga dulu keliling-keliling kan, ya kayak awakmu yang se-Jawa Timur dan nasional seperti itu. Dan memang ya kadang-kadang kita harus menyisihkan uang pribadi gitu kan. Tapi kamu menikmati itu? Menikmati Pak, itu perjalanan proses Pak. Perjalanan proses? Nah, proses itu. Proses. Ya, sekarang jadi nggak prosesmu? Hah? Belum, masih mentah. Kira-kira misalnya ibaratkan dirimu itu dari belatung ke kubu gue. Kok belatung sih? Kok belatung? Ulat Pak. Ulat. Nah, pertanyaannya kan adalah kamu ulat apa belatung? Ulat Pak, ulat. Gatel ulat. Dari ngono kepompong ke kupu-kupu. Prosesmu sekarang ada di mana? Di kepompong yang sudah mau keluar kupu-kupunya. Mantap. Kepompong yang sudah mau keluar. Keluar kayak piye? Keluar kayak piye? Ya tinggal besok jadi keluar apa enggak Pak? Kan kadang juga gagal keluar Pak kupu-kupunya. Bosok garing. Sampah. Oke. Gimana ya? Nah, iki wis kaya iki ya aku maca teks ngono ya. Gak menarik pula. Iki gak ono bridging gak ono apa, aku langsung belok ae. Bukan biasanya. Beberapa bulan lalu itu kan di TikTok ya, terutama di TikTok yang saya amati, itu banyak sekali yang berbicara tentang wah organisasi ini mah gak relate, gak ada gunane, buang-buang waktu, buang-buang uang, terus organisasi juga cuma dimarahin senior. Itu kan fenomena. Terus ada yang mengatakan bahwa sekarang anak sekarang juga sudah mulai jarang nih yang tertarik sama organisasi, mending part time atau mending cari aktivitas di luar yang lain. Menurutmu gimana? Bener gak sih kayak gitu kondisinya itu?
Saya tuh banyak dulu. Saya dulu ya. Ketika kan mungkin yang menerima informasi itu dan perlu dikuatkan kondisi organisasi sekarang kan. Dengan fenomena itu Pak ya, itu tergantung dari mana sudut pandang kita melihatnya Pak. Kalau dari sudut pandang orang yang organisator seperti saya ini kurang setuju dengan hal itu Pak. Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari kita ikut organisasi Pak. Salah satunya kita bisa belajar mengenal pribadi orang, mengenal sifat-sifat orang lain, dan juga kita yang paling banyak kita dapatkan di organisasi selain relasi itu adalah kita berani berpendapat di muka umum Pak. Yaitu soft skill. Jadi hal itu kan memang di Unigoro ada sendiri untuk soft skill belajar, cuma tapi yang secara natural yang bisa kita dapat itu melalui organisasi Pak. Jadi kalau dari saya sendiri kurang begitu sependapat dengan fenomena-fenomena itu. Betul sekali. Tapi kan ini As, opini seperti itu kan buat saya ya akan sangat mudah dibalik sama orang ketika ini. Lah kalau kita kerja part time juga kita akan belajar kumpul dengan orang, kita kan juga berelasi sama tim kita. Lalu apa manfaatnya? Sama-sama kita itu berelasi, sama-sama kita itu belajar bekerja dengan orang, kan apalagi di organisasi dimarahi senior gitu kan, terus harus beli PDH bisa. Kira-kira apa yang sesuatu yang kira-kira iki ono organisasi tok, tapi kalau kamu part time gak akan dapat iki. Oke, kalau dari organisasi kemahasiswaan Pak ya, ini dari sudut pandang organisasi kemahasiswaan itu yang bisa kita dapatkan yaitu upgrading terkait pola pikiran kita Pak. Karena di situ kita akan ada diskusi-diskusi, terus itu akan ada bedah buku juga di situ juga. Jadi kan pikiran kita terbuka di situ, yang mungkin orang part time kerja memang mereka akan dapat relasi, cuma tapi untuk segi pengetahuan ataupun keilmuannya kan di part time atau kerja itu kan tidak mendapatkan itu Pak. Iya, soalnya yang kerja part time gak mungkin bedah buku ya. Ya, betul sekali. Bedah buku ataupun diskusi-diskusi terkait isu-isu atau yang lainnya kan yang ada di organisasi kemahasiswaan seperti itu Pak. Terus dari proses yang kamu sampaikan itu, ketemu orang, bedah buku, diskusi, ada sesuatu yang ini enggak, aku melihat Asmara dulu itu begini tapi sekarang sudah berubah jadi begini, ono enggak? Perasaanmu kayak Asmara biar kita nyata ngene ya, tapi saya setelah organisasi sekarang aku jadi begini. Iya, pas waktu kemarin 2020 baru masuk ke sini itu kan baru beberapa minggu langsung mendirikan HMJ dan di situ kan ekspektasi saya kan tinggi ya Pak. Ekspektasi saya tinggi dan eksekusi dari teman-teman itu tidak sesuai ekspektasi. Jadi akhirnya saya di 2020 sampai 2021 itu masih terbawa ego diri saya sendiri, sering marah-marah ataupun tidak melihat orang lain dari sudut pandang orang lain. Jadi masih melihat dari sudut pandang saya sendiri. Dan dengan berjalannya proses sampai saya sekarang ini sudah ikut beberapa organisasi itu juga bisa mendewasakan pemikiran saya, dan sekarang mungkin sedikit banyak sebelum marah-marah atau apa dicari tahu terlebih dahulu dari sudut pandang lain. Dimarahi paling keras ya. Seperti itu sih Pak. Bedanya. Oke. Terus ini kalau Tika sebenarnya nadanya akan sama, tapi akan coba saya tarik mundur dulu. Kan dulu waktu SMA kamu stand up juga. Aku mulai stand up SMA itu di semester 2, semester 2 kan? jadi baru. Apa namanya? Kamu juga merasakan itu nggak sesuatu yang berubah sebelum kamu stand up dengan setelah kamu stand up? Banyak sebenarnya. Kayak paling gampangnya aja, aku tuh dulu orangnya minderan banget. Aku nggak berani dan nggak suka ngomong depan umum. Setelah ikut stand up itu, aku jadi orang yang lebih pede gitu, kayak mau orang ngomong gimana pun aku nggak peduli. Kalau dulu kan aku selalu mikir omongan orang kayak Tika kok kayak gini. Kalau sekarang aku udah bodo amat sih, karena pasti orang ada yang nggak suka sama aku, itu wajar banget. Terus sekarang aku ngerasa kayak aku kenal makin banyak orang yang kenal aku, dan aku juga kenal banyak orang gitu. Jadi ya lumayan sih Mas. Jadi soal ini ya, soal kepedean ya. Iya, soal jadi lebih pede aja gitu. Berani, terus akhirnya juga bisa ngefilter mana yang harus didengarkan, mana yang ala ya udahlah omongan orang gitu ya. Lalu setelah kamu sekarang gabung di UKM Kesenian, divisi teater itu, harapanmu apa? Karena kan masih semester 1 nih.
kamu punya cita-cita nggak besok waktu saya sudah mau lulus itu akan seperti apa? Ada sesuatu nggak yang ingin kamu tuju? Kalau untuk saat ini aku masih belum kepikiran, tapi pengennya buat UKM teater, buat UKM kesenian khususnya divisi teater, aku tuh pengennya jadi makin rame dan makin banyak peminatnya. Iya, sama prosesnya semakin bagus gitu Mas. Kalau dirimu sendiri? Kalau aku sendiri pengennya banyak pentas sih Mas, jadi banyak ada kayak collab sama pihak luar gitu, jadi kan biar makin besar. Oke, menarik ini. Jadi harapanmu adalah bahwa dirimu juga ya punya jam terbang yang tinggi, sehingga punya skill yang juga semakin mumpuni juga dalam bentuk ini. Berarti kalau kamu di teater, sebenarnya kamu di teater itu suka berperannya atau jadi sutradaranya atau di bagian apa? Aku lebih suka berperannya langsung. Berperannya itu. Jadi aktor. Gitu. 5 aktor terbaik versi. Udah siap. 5 aktor terbaik. Aktor ya. Aktor. Silakan. Buat aktor, aku suka yang pertama Keanu Reeves. Aduh, gak ngerti yang siapa. Keanu Reeves yang main Matrix. Matrix itu. Sama itu John Wick. Oh. John Wick menarik nih. Yang ini terang berarti. Iya. Saya bisa membunuh dengan pensil. John Wick. John Wick keren, John Wick. John Wick ya. Terus yang kedua itu Pedro Pascal. Siapa? Pedro Pascal yang main The Last of Us. Ya, nanti dimunculkan. Nanti dimunculkan. Editor silakan kerja. Dimunculkan. Semangat editor. Yang ketiga ada Matt Mikkelsen. Dia kemarin main gantiin Johnny Depp. Wah, keren tuh. Terus yang keempat Johnny Depp dan yang kelima Winona Ryder. Dia aktris. Lokal. Itu sih Dian Sastro. Wah, kemarin kan gadis kretek rame tuh. Mbak Iya. Iku yo, gadis iki kan? Gadis kretek. Kritik Mas. Jokes wes. Dian Sastro. Ada lagi. Terus Aryo Bayu kan kemarin Aryo juga Bayu, main. Terus ya. Fahri Albar. Oke. Menarik. Terus yang keempat, aku aktor Indo. Suka lihat film. Aku suka lihat film memang Keren Mas sih. Yang keempat siapa ya? Aku bingung yang keempat. Terus Sudiro, Desta. Dwi Sasono yang Vincent. kemarin. Dwi Pekerti, Budi Pekerti. Dwi Sasono, oke. Dwi Sasono, kalau aku kok ngene yo. Terus yang Coba lagi ya terakhir. Empat siapa? Kelima siapa aku? Yang kelima. Yang kelima ya. Dwi Sasono. Yang kelima siapa nih? Yang kelima gak ada sih Mas, 4 aja sih kalau Indo sih. 4 aja deh. Ini dia di bagian depan nih. 4 aktor Indonesia terbaik versi Tika. Jadi on spot. 7 Mas disebut. Tapi dari yang disebutkan iki terlihat kalau dia suka lihat dia. Sebenarnya saya sering lihat itu, tapi saya nggak ngerti itu siapa. John Wick siapa namanya tadi? John Wick? Keanu Reeves. Oh iya, Keanu Angelo. Keanu segini. Oke. Itu menarik. Iya, aku gak kenal belas sih karo yang dari luar. Soalnya dari luar aku ngerti cuma Garnacho. Kan bal-balan masih kan. Oke. Jadi kamu memang sukanya di perang? Iya, suka di perang. Ingin eksplorasi itu? Pengen. Terus keluar dari seni teater Matahari, datang ke Kyoto. Ngerti gak? Aku ngomong apa? Ngerti gak? Oke, menarik. Semoga tercapai lah. Jadi Semarang kan sudah mau sudah mau keluar ya. Keluar kubu-kubunya. Kalau Tika kan baru mau mulai membungkus ini. Ya, semoga nanti kejadian itu. Semoga UKM apa teaternya namanya? Geniwara. Iya. Sing tari mau apa namanya? Maheswari. Ini teater Geniwara semoga menjadi semakin cemerlang bersinar. Amin. Oke. Nah, proses kadang-kadang kita itu kan di organisasi ya, entah apapun bentuknya, entah dia teater, entah di band, itu kan akhirnya membuat kita itu sering untuk rapat. Ya, betul. Sebutkan hal-hal yang kamu tidak suka di rapat. Oke, hal-hal yang paling tidak disukai di rapat, Pak. Oke, yang pertama itu terkait waktu sih Pak. Waktu? Ya, terkait waktu. Kebanyakan teman-teman itu menyepelekan waktu. Jadi budaya teman-teman yang ngaret itu akhirnya timbul budaya yang bahwasanya rapat jam 10, undangan jam 9.
Oh. Nah, gitu ya. sudah dikirim dengan jam 9, masih datang jam 11. hal yang membuat kita males itu. Menurutmu gak banget ya? Harus diubah yang menurut. Iya, harus dirubah itu, Pak. Iya. Iya. Ya gabung Muhammadiyah lah. Biar kita itu perlu belajar tertib dari Muhammadiyah. Kita harus apresiasi itu. Betul, Ya, betul, siap, siap. betul. Iya kan? Iya, betul. Nah, selain budaya ngaret, apalagi? Yang ngaret, yang kedua itu manusiawi sih Pak ya. Di setiap rapat kan kita pasti akan ada perbedaan pemikiran ataupun pendapat. Pak. Hal itu kalau sudah memanas itu kan akan menimbulkan hormon-hormon di diri kita juga kan naik. Hal itu bisa buat kita emosi, bisa membuat kita emosi. Cuma tapi kan itu adalah dinamika dari organisasi itu sendiri. Cuma hal itu ya mungkin terkadang sampai kita cekcok, dan kalaupun tidak dewasa kadang sampai marahan juga. Ada yang banting kursi gak? Kalau banting kursi tidak ada sih Pak, karena rapatnya di ruang BEM kan lesehan Pak, nggak ada kursi. Lesehan. Tak kira orang sing terus gak terima terus orang kene semek ngono. Kita lesehan. Iku ya. Masuk. Oke. Ada lagi selain kursi? Udah sih Pak, itu yang paling itu yang paling menjengkelkan ya. Sing api-api kan sudah toh. Kita perlu jujur bahwa dunia juga ada jeleknya. Iya. Jadi organisasi itu ngaretnya itu enggak Parah, Pak. Terus apa namanya? Sopo sing ngaret minta tandane iki cah iki. Tak cai ngopi sopo sing bagian ngaret. Sebutno. Sebut ta cai. Sebutin 5 Mas. Sebutno ya. Sebutkan 5 orang BEM-ku paling ngaret. Seru. Ayo Mas. Ayo Mas, siapa? ayo. Jangan 5 ta Pak, jangan 5, 3. Semua berarti? Oh, tiga. Ya, tiga. 3 itu kementeriannya aja Pak ya, dari kementerian. Ojo. Gak seru. Langsung Oke. ke. Yang Ngomongnya agim. enggak Pak, kalau Oke. agim itu tidak telat Pak. Tapi gak repot aja nih ya. Kami rapat deh nih. Ya. Ya, kalau yang telat itu satu itu dari Kementerian Luar Negeri, namanya Faik Pak. Cuma tapi nggak sampai Faik. selesai kita sudah keluarkan dari BEM. Tobat toik. Terus. Itu sama lagi itu yang sering telat itu dari teknik industri sendiri juga Pak. Coba. Itu Dijak. Tuh Pak. Itu telat Pak. Ya. Itu telat. Sama yang satu itu dari industri juga Imam Pak. Pamuji. Imam enggak BEM Pak. Oke, BEM. Itu dari Kemenlu juga, itu namanya Revin Pak. Oh, Revin. Nah itu telat Pak. Catat ya Pak, silakan dipanggil ke Pak Irwanto ini. Catat. Catat terus tinggal dipanggil ke mahasiswaan ya biar diurus Pak Irwanto. Itu yang sering telat sih Pak. Kalau kalian rapat atau kumpul-kumpul gitu sampai malam nggak? Atau relatif aman? Maksudnya rapat kalian itu kalau dulu saya ngalami rapat sampai larut malam. Maksudnya kalian juga mengalami itu nggak sekarang? Sampai rapat sampai jam 1, jam 12. Kalau di BEM sendiri kan kekeluarganya belum seperti HMJ Pak. Kita rapat paling malam itu jam 10 sudah selesai Pak, jam 10. Cuma tapi kalau kemarin waktu di HMJ itu kan kita juga sudah seperti keluarga sendiri Pak. Kadang sampai larut pagi. Yang pas rakernas itu kita sampai jam 4, jam 5 pagi baru selesai, nanti jam 7 sudah acara lagi. Itu di HMJ kekeluargaan itu siapa tuh ibu Kalau di industri itu Terus Bu Bu Putri Pak, yang Bu Putri. periode kemarin. Kalau yang sekarang sudah ganti Dosbim itu dosen pembina itu sekarang Bu Amalia. berarti apa arek-arek njaluk duit Bu Putri Bu, kula njulun duit tedulan. Keluarga. Keluarga. Masa Bu Putri kok jak ngopi sampai Ya enggak lah Pak, kan yang rapat kalau sudah event seperti itu kan nanti dosen pembina cuma update persiapannya sejauh apa dan kekurangannya apa aja gitu aja, enggak ikut rapat sampai. Sing bener event apa event? Event. Event apa event? Sing bener sing di. Mas aku bingung Mas. Event apa Iki aku event? mikir, Seje loh wi. Sing bener. Oke. Event. Mantap. Ketika itu apa namanya dengan prosesmu misalnya pas dulu stand up lah atau sekarang di teater itu paling larut
tidur paling sebentar tidur berapa jam? Karena misalnya besok sudah ada kuliah atau apa, paling sebentar berapa jam tidur? Paling sebentar ya. Sebenarnya aku organisasi juga nggak mengaruhi waktu Jam tidur? tidurku sih, kayak bagus tetap itu. aja sih. Bagus. Berarti Belum aman ya? Aman, masih aman. Ya? masih Belum aman. lah ya? Belum. Ya. Tapi aktor yang kuat tidak lahir dari umat yang biasa-biasa saja gitu. Mantap. Nek si Anjasmara, kue pernah paling sebentar tidur berapa jam? Paling sebentar tidur itu berapa ya Pak? 2-3 jam sih Pak. Pernah nggak tidur apa iku paling sebentar? Kalau nggak tidur sih nggak pernah Pak. Biasanya nyuri-nyuri tidur pas waktu acaranya sudah berjalan gitu, Nyuri tidur. gantian handle acara terus akhirnya tidur nanti 2-3 jam dibangunin gitu ya. Kayak acara 2-3 jam suwe loh, gue jenenge iki ya. Gak teli gue jenenge. Iya, bayangno gue rapat pleno 1 gue selesai gue 2-3 jam ditinggal turu karo cah iki. Gitu. Waktu rapat malam kalian sambil ngopi enggak? Sambil ngopi sih Pak. Sambil ngopi? Iya, sambil Kopi apa ngopi. yang paling favorit? 5 kopi favorit ada suara. Kalau kopi langsung nggak terlalu minum Pak. Minumnya Kopi langsung nggak terlalu maksudnya minum. kopi panas gitu loh. Dingin minumnya saya Pak. Paling gede. Terus nih nggak? Itu kopi nggak langsung. Maksudnya kopi biasanya teman-teman kan kopi panas gitu loh Pak. Canggiran. Sakit kalau aku minum kopi yang Album ya. kopi Panas. pure hitam panas gitu sakit. Sakit. Jadi Oh, nggak jadi terlalu minum kopi. Ini kopi gede. Ya gede. Pernah nyoba V60, walah langsung sakit Pak. Sakit apa gue? Mah. Wah. Kamu tahu filosofi kopi? Bahwa kopi itu digiling bukan digunting. Siap. Iya guys. Tapi kue V60 murni kan, tanpa gula. Itu sakit. Sakit Pak, langsung sakit Pak. Emang nggak cocok minum kopi. Nggak cocok Pak? minum kopi ya. Ono dongane kue gelem gak? Apa itu Pak? Ada doanya. Doanya apa? Tapi ngene, kamu cari ae ulama ya. Ulama yang berdoa membuat agar kopi itu semalah celah. Sudah lah, ini kamu ngopi juga enggak? Kopi ya, Bang, ngopi. Ngopi hitam? Kopi hitam ya. Kopi hitam, enggak kopi gede. Gede emang kopi. Oh, orang nang. Jauh. Tua kok kopi gede. Kopi kok digunting? Hitam. Wah. Sekian aku ngene lho. Gede. Ngene lho. Ya Allah. Gak apa-apa. Subhanallah. Oke. Tapi menurutmu yang kayak gitu-gitu, misalnya rapat sambil ada minumannya, menurutmu penting nggak? Penting sih mas, kalau kataku penting ya, soalnya kalau rapat kan ngomong terus, terus ntar kalau ngorong terus mulut kering kan juga. Kalau Ngorong. Bos. Gue ikut bahasa Andi tapi ngorong. Kalau kita rapat kalau ngorong. Edit kayak Semangat. Jadi penting ya. Penting kan kalau ada minuman itu Ada penting. minumannya penting. Gitu. Biar Asmara penting juga. penting sih Pak. Karena kan kalau kita rapat kan juga kadang situasinya kan memanas juga loh. Iya. Terkadang kita perlu netralisir dengan minuman ataupun snack-snack. Jadi Oke. Jadi tidak terlalu kosong dan tidak terlalu serius gitu loh Pak. Iya. Jadi lebih enak lagi enjoy kalau rapatnya. Kembalikan ke sini. Kamera, kembalikan ke sini. Wes tau. Karena organisasi tanpa akomodasi tidak ada pergerakan apa-apa ya. Lele. Pertemuannya. Wes sudah, karena pertemuannya sudah jelek kita sudahi ya. Ya. Jam piro iki? Wah, wes talu banget. Oke. Malam. Yang terakhir ini sorry juga nih karena kalian nggak saya tawari makan apa-apa karena sudah makan toh. Alhamdulillah, Mangan terus mental boleh mangan. Kok kira pasukan nasi bungkus. Oke, kita kasih aja merchandise terbaik dari podcast bakso. Ayo gini. Set. Oh, ada gokil kiper jadi. Set. Kamu pilih ya. Silakan. Terima kasih sudah mau mampir di podcast bakso episode mungkin 3. Oke, silakan semoga dapat membuat kalian menjadi semakin keren. Ini sudah didesain dengan sangat amat presisi oleh sebuah editor handal di Bojonegoro. Ini didesain untuk bisa kalian gunakan untuk ngopi. Jadi di situasi apapun kaos ini wah cocok. Kaos ini dibuat kopi skena cocok, ngopi giras cocok, wah ngopi Jawa Timuran cocok, kondangan pun cocok. Kondangan cocok. Kondangan cocok, siap. Wes keren. Kalian duduk gini boleh, wah cocok kabeh. Keren banget. Buat yang pengen sama perjelas ini, bilang ke kolom komentar kalau pengen.
padahal ini tidak dijual. Oke, terima kasih itu dulu. Buat kalian yang penasaran dengan beragam organisasi yang ada di Unigoro itu banyak sekali. Jadi jangan lupa pada tahun 2024 untuk daftar di Unigoro dengan klik pmp.unigoro.ac.id karena tidak hanya ada teater, tidak hanya ada BMKM, tapi juga ada banyak sekali yang lain. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih podcast yang penuh dengan top 5 ini. Oke, podcast top 5. Top 5 sutradara terbaik versi gue ya, kayak menurut gue. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso. Mesti loh, mesti rahasia. Boleh. Ini sudah 3 episode dan properti tidak siap ting. Kita tutup. Siap, Gung. Bakso mencari info. Bakso mencari info.